Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi ceramahnya atau omelannya ya. Saya enggak mengatakan ceramah, tapi omelannya Bahar bin Smith di panggung beberapa hari yang lalu, dan ini sempat menjadi trending topik juga ya, bahwa beberapa hari yang lalu, dan videonya juga di upload di channelnya Bahar Smith ya. Di dalam video tersebut Bahar bin Smith ini bengok-bengok ya, teriak-teriak ya, sambil takbir, teriak-teriak sambil mengangkat pedang, sehingga seolah-olah ya, Bahar bin Smith ini mengatakan bahwa Islam itu agama pedang, agama yang disebarkan dengan pedang, bahwa Islam itu disebarkan dengan perang. Dari gayanya saja mengangkat pedang, seolah-olah Islam disebarkan dengan pedang, seolah-olah Islam disebarkan dengan peperangan. Itu menunjukkan bahwa Bahar bin Smith tidak paham masalah agama Islam, tidak paham tentang historis Islam ya. Karena secara tidak langsung ya, para sahabat, orang yang tidak paham masalah agama Islam, khususnya non muslim lah, ini setelah melihat apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith, mengangkat pedang, teriak-teriak takbir, ini muncul stigma negatif terhadap Islam. Dan itu banyak loh ya, banyak yang teman-teman saya yang non muslim mengatakan, loh kok begitu, kok begitu. Muncul stigma negatif terhadap Islam. Oh ternyata Islam itu agama yang penuh dengan kekejaman ya, buktinya itu pedang. Oh Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan ya, penuh dengan kesombongan ya, penuh dengan penumpasan darah ya. Itu buktinya ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi ngangkat pedang ya. Saya bilang enggak paham agama itu enggak paham sejarah Islam, enggak paham agama Islam ya. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ya, Islam itu bukan agama yang disebarkan dengan pedang. Islam itu bukan agama yang disebarkan dengan peperangan. Loh, apakah ada buktinya? Banyak bahwa bukti bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan pedang, bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan peperangan. Akan saya buktikan dengan beberapa bukti ya. Yang pertama, bahwa dalam agama Islam ada sebuah prinsip tidak boleh ya memaksakan terhadap orang lain untuk memeluk Islam. Jadi dalam masalah keyakinan itu tidak ada paksaan, dan itu terbukti di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hal agama. Meluk Kristen silakan, Katolik silakan, Nasrani silakan, Hindu Buddha silakan. Tidak boleh maksa. Islam itu tidak boleh. Oh kamu Protestan, kamu Katolik, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Konghucu, kamu Kapitayan harus masuk Islam. Tidak. Islam itu bukan itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya dakwah-dakwah yang secara inilah yang dicontohkan oleh Nabi dan dicontoh oleh para wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Sehingga seandainya
para wali songo, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Ini dakwah di Indonesia ini dengan perang, dengan mengangkat pedang. Mungkin tidak ada Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tidak mungkin. Tapi karena berkat metode dakwahnya Wali Songo yang mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la ikraha fiddin, makanya dakwah para Wali Songo ini berhasil mengislamkan raja-raja dahulu. Sehingga dengan masuknya Islam para raja ini sangat berpengaruh pada masyarakatnya. Raja saya masuk Islam ya, saya masuk Islam. Ya. Sunan Kalijaga wayang, melalui wayang, sehingga orang yang suka wayang ini tertarik terhadap wayangnya Sunan Kalijaga. Tapi ada metode-metode yang lain dan itu berhasil. Itu menunjukkan bahwa metode dakwah para Wali Songo dulu itu adalah metode dakwah yang la ikraha fiddin. Jadi la ikraha fiddin, surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam hal keyakinan, dalam hal agama. Ini adalah juga bisa dijadikan bukti bahwa Islam itu bukan disebarkan dengan pedang. Islam itu bukan disebarkan dengan peperangan. Seandainya Islam itu disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan peperangan, maka tidak ada ayat la ikraha fiddin. Itu ya. Itu bukti real itu. Ya, bukti real. Kemudian bukti yang kedua di catatan saya, ya, di catatan saya bukti yang kedua, ya, bukti yang kedua bahwa memang dalam buku sejarah dikatakan ada sebanyak 64 peperangan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tidak diikuti secara keseluruhan oleh Nabi. Yang diikuti cuman para sejarawan Islam mengatakan ada 26. Ada 26. Ya. Dan peperangan pada waktu itu motifnya adalah bukan masalah dakwah, bukan, tapi masalah menjaga nyawa. Jadi untuk melindungi diri gitu loh. Ya, karena umat Islam banyak yang dianiaya, umat Islam banyak yang dibunuh. Kok dibiarkan nanti kalau dibiarkan malah tambah menjadi. Maka sebagai benteng melindungi diri akhirnya dilawan gitu loh. Ya. Dan banyak yang menunjukkan, para sejarawan Islam banyak menunjukkan kisah Nabi Muhammad, bagaimana ketika Nabi ini disiksa, bagaimana ketika Nabi ini diolok-olok, bagaimana ketika Nabi ini harga dirinya diinjak-injak oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Toh nyatanya Nabi tidak memeranginya, toh Nabi tidak mengangkat pedang, akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi mengunjungi ke rumahnya. Bahkan ketika Nabi itu dilemparin, ketika setiap perjalanan menuju masjid untuk melakukan sholat subuh dilemparin teletong, ketika yang nggak lemparin itu nggak ada, akhirnya kangen, didatangi kan, dibawakan anggur. Dan akhirnya karena akhlaknya Nabi ini, orang yang melempari tadi, orang yang awalnya benci, menentang Islam, menentang Nabi, akhirnya jadi cinta terhadap Nabi, akhirnya masuk Islam dengan bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Artinya bahwa perang itu bukan sebuah tujuan, tapi perang itu adalah sebagai perantara saja. Ya, perantara saja sebagai relasi untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Karena pada dasarnya hidayah itu adalah milik Allah, ya, milik Allah. Dan bukti lagi bahwa Islam
bahwa perang itu Islam itu bukan disebarkan dengan perang, bahwa Islam itu bukan disebarkan dengan mengangkat pedang. Amar atau perintah perang sendiri itu ya setelah Nabi hijrah. Jadi setelah beberapa saat ketika Nabi hijrah ke Madinah, ini baru turun perintah perang. Artinya apa? Ketika Nabi belum hijrah, ketika ada di kota Mekah, Nabi belum diperintah perang. Padahal di kota Mekah pada waktu itu banyak tindasan, banyak penyiksaan terhadap para sahabat. Ya, ini menunjukkan lagi bahwa Islam itu bukan agama yang disebarkan dengan pedang, bahwa Islam itu bukan agama yang disebarkan dengan peperangan. Banyak sekali kok ya, banyak sekali contoh-contohnya ya. Dan sudah saya sampaikan tadi bahwa motif utama Nabi Muhammad SAW, para sahabat ini memerangi kafir Quraisy adalah karena untuk menjaga diri, membentengi para sahabat dan mengambil hak umat Islam kembali karena dirampas oleh kafir Quraisy. Contohnya di peperangan setelah hijrah. Nah, karena banyak yang hak-hak umat Islam pada waktu itu, harta benda maupun wilayah ini dikuasai oleh kafir Quraisy, padahal itu sebenarnya hak umat Islam, akhirnya ada peperangan. Ya, itu kan begitu. Ya, itu saja ya. Jadi Bahar bin Smith itu tidak paham Islam, ya, tidak paham Islam lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.